supaya apa pembangunan yang dilaksanakan di negeri Kureko agar sesuai dengan tata nilai adat selingkah negari. Nah, kalau posisi kini kok, itulah masalahnya yang terjadi. Karena tidak ada keseimbangan antara pelaksanaan hukum adat dan hukum negara itu. Kita lihat salah contoh itu. Patang kok ada kejadian bahwa jalan Minangkabau itu akan dipasang awning. Nah, itu anggarannya, proyeknya sudah disahkan oleh DPR. Selama pemerintahan Belanda dan pemerintahan Jepang di negeri Kureko, administrasi pemerintahan itu dilakukan di bawah pemerintahan Belanda dan pemerintahan Jepang itu adalah oleh wali jorong. Jadi setiap jorong itu mempunyai wali jorong. Kemudian di bawah wali jorong itu adalah kepala kampung. Jadi ada 5 jorong di negeri Kureko, ada 5 wali jorong, kemudian ada 40 kepala kampung. Nah, itulah yang menjalankan administrasi pemerintahan selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, negeri Kureko ditetapkan menjadi kota Praja Bukit Tinggi. Jadi pimpinan tertinggi di Bukit Tinggi itu dipegang oleh wali kota. Kemudian di bawah itu adalah jorong. Nah, dengan adanya wali jorong dan kepala kampung, jadi 5 jorong dan sampai puluh kampung. Dalam perjalanannya tahun 1983, situ terdapatlah perubahan sistem pemerintahan di kota Bukit Tinggi. Di kota Bukit Tinggi 5 jorong dijadikan 3 kecamatan dan sampai puluh kampung dijadikan 20 sampai kelurahan. Dengan perubahan sistem pemerintahan, maka tidak ada lagi keterlibatan nenek mama ya sebagai wali jorong gitu kan, dan kepala kampung, karena itu sudah beralih kepada kecamatan dan kelurahan. Sejak tahun 1983 sampai kini itu kan, jadi tidak ada keterlibatan baik nenek mama maupun pemuka masyarakat negeri Kureko dalam memimpin pemerintahan, mulai dari wali kota, jorong, dan kampung, karena sudah beralih kepada kecamatan dan kelurahan. Sebelum terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari jorong ke kecamatan dan kampung menjadi kelurahan dengan keterlibatan nenek mama dan pemuka masyarakat negeri Kureko sebagai wali jorong dan kepala kampung, kita lihat begitu eratnya rasa kegotong-royongan dari masyarakat negeri Kureko. Hal itu dapat kita lihat sebagai contoh. Tahun 1980-an itu Bukit Tinggi ko sampai tahun Baturi-Turi menjadi juara di tingkat nasional sebagai kota terbersih. Dan pada tahun kelima mendapat
Piala Adipura Kencana dari Presiden sebagai kota terbersih di Indonesia. Nah, lama-kelamaan dengan perubahan sistem pemerintahan itu, rasa kegotong royongan masyarakat itu pun kita rasakan semakin menurun. Sebagai contoh di situ itu, kalau dulu kota Bukit Tinggi menjadi kota terbersih di Indonesia dan mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Nah, semenjak itu kota Bukit Tinggi kalau kita lihat masalah kebersihannya memang sudah jauh menurun. Sebagai contoh kalau kita lihat ini masalah banjir saja. Masalah banjir pun sudah sulit mengendalikannya. Sehingga pemerintah kota Bukit Tinggi sampai menggali jalan untuk menampung air hujan untuk menghindari banjir. Kalau kita perhatikan sebelumnya, mangko kota Bukit Tinggi bara pun labeknya hujan, tidak pernah terjadi banjir yang serupa terjadi kini. Alasannya adalah kalau kita lihat contoh dulu, di tengah kota Bukit Tinggi ada namanya Bandagadang. Itu tuh dari Biruko sampai ke Tembuo. Itu kalau kita perhatikan dulu di bawah jenjang gantung itu dalamnya mungkin lebih dari 4 meter, mungkin ada 6 meter mungkin. Waktu ketek-ketek kami tidak bisa melompat ke bawah, bisa patah sampai di bawah. Tapi kini coba kita cari ya, kulit durian itu dicampakkan ke Bandagadang itu bisa diambil. Nah, apalagi kita lihat saluran-saluran air dari kampung-kampung itu di pasar di apa itu, lah tidak serupa dulu lagi. Lah banyak yang beralih fungsinya, tidak berfungsi. Nah, apalagi di atas Bandagadang itu dari Birugo sampai ke pasar bawah, coba kita cari itu. Di atas Bandagadang itu dibangun toko, jembatan dan lain sebagainya. Jadi fungsi Bandagadang untuk menampung air ketika hujan, baik dari atas, dari pasar teh itu, maupun dari pasar bawah segala macam itu, dari Lambau, dari Taro, dari apa itu tidak mengalir lagi ke Bandagadang. Ya, itulah yang menyebabkan kota Bukit Tinggi kalau hujan itulah banjir di mana-mana. Nah, itulah kelemahan kita di kota Bukit Tinggi kan, Nagari Kurai kan. Dulu lah disediakan Bandagadang mulai dari Birugo sampai ke Tembuo untuk menampung air hujan. Gitu. Ketika jadi hujan, air itu berjalan lancar. Nah, kalau gini tidak adalah terjadi banjir dan segala macam. Bandagadang itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Termasuklah saluran-saluran air yang sampai ke Bandagadang. Di samping itu, kalau kita cari gitu kan, di Luhak Agam kok, memang Nagari Kurai memang agak berbeda jo nagari-nagari lain di Luhak Agam. Dimana kalau nagari-nagari lain itu pemerintah nagari masih dijalankan oleh wali nagari. Nah, nagari itu mempunyai kelembagaan nagari caro basamo. Bapak caranya mendudukkan supaya ada partisipasi masyarakat hukum adat Nagari Kurai dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan adat, supaya ada keserasian antara pelaksanaan hukum adat itu dan hukum negara. Karena kedua-duanya itu, hukum adat maupun hukum negara itu kan sebagai hukum positif gitu. Nah, tapi ketinggalannya Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi
pemerintahan adat kok tidak berjalan. Segala sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bukit Tinggi kok itu adalah wali kota dan jajarannya. Tidak ada keterlibatan atau partisipasi daripada masyarakat hukum adat Nagari Kurai. Itu memang kita saya lihat itu kan setelah tahun 83 terjadi sistem perubahan sistem pemerintah kota. Berubahnya Kalimo Jorong jadi 3 kecamatan, sampai puluh kampung menjadi 20 sampai kelurahan gitu. Nah, di setiap jorong Kalimo Jorong itu dibantukan kerapatan adat Nagari. Sedangkan kerapatan adat Nagari seharusnya dibantu di Nagari, bukan di jorong. Karena jorong itu bukan Nagari, tapi jorong adalah bagian dari Nagari. Nah, di kota Bukit Tinggi enggak, Nagari Kurai malah dibantu di tiap jorong tuh kan. Nah, sedangkan kan di negari-negari lain sebagai penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Sedangkan kan di Bukit Tinggi di Nagari Kurai bukan penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Nah, di situ mungkin yang belum sesuai gitu kan, posisikan di Nagari Kurai jo negari-negari lain dan ada di luar agam gitu. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan itu, bahwa seharusnya keterlibatan masyarakat hukum adat Nagari Kurai dalam penyelenggaraan pemerintahan, supaya pembangunan yang dilaksanakan di Nagari Kurai agar sesuai dengan tata nilai adat Selingkah Nagari. Nah, kalau posisi kini itulah masalahnya yang terjadi, karena tidak ada keseimbangan antara pelaksanaan hukum adat dan hukum negara itu. Kita lihat salah contoh itu. Patang ada kejadian bahwa jalan Minangkabau itu akan dipasang awning. Nah, itu anggarannya, proyeknya sudah disahkan oleh DPR. Itu kan sudah menjadi proyek pembangunan. Nah, ketika mau dilaksanakan oleh wali kota pemasangan awning di jalan Minangkabau itu, timbullah penolakan dari masyarakat dan ini mama. Akhirnya itu tidak, pelaksanaan proyek itu tidak jadi. Apa sebenarnya permasalahan yang terjadi? Karena pemerintah kota itu tidak paham dengan apa fungsi jalan Minangkabau itu. Kalau pemerintah kota memahami fungsi daripada jalan Minangkabau itu kan, bahwa itu tuh jalan yang termasuk dalam prosesi adat, dimana di situ itu kalau diangkat nenek mama itu oleh setiap suku itu, makanya untuk mengenalkan atau apa istilahnya itu. Nah, itu nenek mama itu yang sudah diangkat itu diarak mulai dari pelataran Jam Gadang melalui jalan Minangkabau sampai ke rumah Gadang yang ada di Kebun Mungo. Nah, itu namanya diarak dari Medan nan Bapane ke Medan nan Balinduang. Itu kan prosesi adat gitu kan, yang harus dijago, dipelihara secara turun-temurun. Tapi karena tidak pahamnya Pemda, malah dibuat proyek untuk memasang awning di jalan Minangkabau itu. Nah, itu kan terjadi permasalahan antara pemerintah kota Bukit Tinggi dengan masyarakat hukum adat Nagari Kurai. Nah, itulah salah satu contohnya gitu. Kalau Nagari Kurai itu sebenarnya kalau kita lihat gini,
kan tidak mempunyai kantuan nagarinya kan, tidak mempunyai lembaga gitu kan, yang bisa mewakili nagari ko untuk berurusan jo pemerintahan mau bayar jo wali kota dan DPR. Dan lagi kalau ada masalah-masalah, misalnya kayak untuk pembangunan pemasangan awning di Jalan Minangkabau, kalau ada kantuan negari ko atau lembaga negari ko, tentu harus dulu bermusyawarah gitu kan, saling memberikan pendapat dan pertimbangan lembaga adat nagari dengan pemerintah kota dan DPR, sehingganya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu tidak mendapatkan hambatan, tidak mendapat tantangan di masyarakat, karena sesuai dengan tata nilai adat salingkan negari kurai. Nah, itu perlu karena menjadi bahan pertimbangan dan kita nambah sama ke depan seharusnya gitu kan, supaya kalau kita istilahkan itu di situ tuh ada keserasian, ya keselarasan antara pelaksanaan hukum adat di hukum negara. Jadi kita menginginkan kota Bukit Tinggi itu memang dibangun sebagai kota yang berbudaya, kota yang beradat gitu kan. Nah, itulah sebenarnya yang kita inginkan. Nah, ke masa depan itu harus dicari jalan keluar.